Bang, kemana lu? Bang, lu ada di mana? Dicari orang ini. Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Kok kayaknya udah lama nggak muncul. Di mana ya? Jadi tadi malam timnas U19 menang lawan Kamboja 0-2, tapi kedua gol dicetak oleh bek tengah ya. Dan di turnamen Piala AFF U19 kali ini, top skor timnas kita adalah bek tengah Iqbal. Menang 2-0 lawan Kamboja, tapi golnya cuma dari set piece dua-duanya. Variasi serangan nihil, hanya bermain dari sayap. Sekarang pertanyaannya, dia kemana? Kok nggak ada komentar, nggak ada koar-koar? Tapi ketika tim yang dipegang oleh STY nyetak gol set piece, main begitu aja, ini pasti bilang, itu gol dari langit, itu hoki, set piece, lah. Ya udah, sekarang aku persilahkan lah teman-teman semua buat cari dia deh, cari sampai ketemu, cari ya guys ya. Yuk kita komen semua, let's go! Nih lu pada yang pada takut buat ngekritik timnas U19 asuhan Coach Indra Sapri, gak usah takut ya, biar gue yang duluan dah. Jadi intinya timnas kita berhasil menang 2-0 atas Kamboja. Ya terserah lu pada yang pada mau bilang, yalah dasar lu pandit FOMO, dasar lu orang yang gak percaya proses, terserah. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan kedua ini gak ada perubahan sama sekali cara main lari, umpan lambung, lari, cutback, lari. Dikira lawan tuh kagak nonton apa gimana sih? Nggak cuma itu ya, line up juga nggak diubah sama sekali. Kan kakak masih starter juga nggak ngapa-ngapain. Well Berjardi masuk di babak kedua baru bisa ngubah jalannya pertandingan. Gimana sih? Terserah, gue respect banget sama Indra Sapri, gue respect. Cuma menurut gue ya, to be honest menurut gue, terserah lu mau setuju apa enggak. Coach Indra Sapri lebih baik sebagai talent scouting aja, buat ngebantu nanti pelatih siapapun yang akan gantiin buat nyari-nyari bibit-bibit aja. Karena secara taktik, udah nggak bisa. Ini lawannya Kamboja loh bro. Gimana ketemunya Australia, gimana ketemu Jepang. Kenapa gue berusaha keras terutama di video ini. Sekarang level kita tuh udah naik bosku. Udah berusaha untuk merangkak dari ASEAN, tapi belum masih bisa bersaing banget di Asia belum. Cuma udah naik levelnya. Gak salah dong kalau misalnya kita berekspektasi besar dong ya nggak? Taktiknya Coach Sapri ini dari 2013 sampai sekarang gitu-gitu aja. Udah ya, sampai ketemu lagi ya guys ya. Hai cuy, langsung ke intian. Nah, ada yang tahu nggak beliau ini siapa? Kira-kira kemana ya? Jadi gini. Timnas Indonesia U19 menang nih lawan tim Kamboja dengan skor 2-0. Akan tetapi, kedua gol yang dicetak ini oleh bek tengah cuy di turnamen AFF U19 kali ini. Sementara top skor kita atau top skor di timnas kita adalah Iqbal yang dimana posisinya sebagai bek tengah. Terus apa masalahnya? Nah, menang 2-0 lawan Kamboja, tapi golnya dari bola mati nih dua-duanya. Variasi serangan sejauh ini dapat dikatakan nihil. Timnas hanya bermain dari sayap-sayap saja. Nah, sekarang pertanyaannya, beliau ini kemana ya? Kok nggak ada komentar? Apa gitu? Karena saat tim yang dipegang oleh STY nyetak gol nih di bola mati kek, lemparan kek atau apalah, dia ini bilangnya mainnya kayak gitu doang. Golnya hoki, gol jatuh dari langit, ya apalah pokoknya ya. Di mana ya sekarang? Kalian tuh ada yang nyadar gak sih? Bung ini juga bukan Bung ya, Coach Wotae. Terus bapak ini, bapak halo pak, itu tuh mereka kayak gimana ya? Kalian tuh udah nyadar gak sih? Kayak mereka tuh punya satu ambisi yang sama gitu loh, yaitu gak mau Sintayong bertahan. Gila ya, kalau kita sebagai penikmat bola beneran, sebagai pencinta timnas yang ngelihat prestasi timnas sekarang yang melejit, yang gak pernah dicapai sebelum-sebelumnya, lu pasti harusnya seneng dong, ya gak sih? Tapi kok orang-orang ini malah gak suka gitu loh. Oh ya lupa orang ini juga, kenapa gak suka gitu loh. Gue yakin masalahnya bukan di naturalisasi guys. Karena waktu zamannya Coach Simon nih, timnas kita juga isinya udah naturalisasi. Tuh, Alberto Goncalves, Otavio Dutra, mana orang Indonesianya. Tapi zaman ini mereka gak ada tuh ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, nyinyir-nyinyir gak ada. Tapi sekarang pas timnas kita lagi bagus, mereka nyinyir gitu loh. Gue makin yakin deh, ini ada agenda terselubung nih. Ayo dong, buka aja, buka. BTW, gue jadi takut nih guys kalau ngebahas-bahas ginian, karena nanti takut dijebret-jebret gue ya.
tolong, yang penting gue mengaspirasikan suara kalian. Tujuan kita satu kok, kita cuma pengen timnas kita jago, kita pengen timnas kita berada di level tertinggi, itu doang. Urusan gue kenapa-napa mah nggak usah dipikirin guys, slow aja. Yang jelas gue pengen orang-orang ini segera membuka apa yang sebenarnya mereka agendakan terkait dengan kritik-kritik mereka kepada Shin Tae-yong, oke? Wah coach, saya dengar-dengar dia itu komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya tuh. Nggak tahu juga ya. Tapi Bung Toel itu teman kita lama. Kita 2010 sama dia ke Eropa ya, nonton bola. Spanyol. Ke Spanyol. Jadi udah teman kita lama. Gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is oke, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya okay? pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Yang absurd yang mana nih coach? Karena saya ngikutin kadang. Oke, gue kasih contoh. Gue bilang absurd pasti ada alasannya. Betul. Satu, pada saat gue tampil di Hot Room Paris, kita menjelang perempat final. Di situ Nathan Chuaon nggak bisa datang. Ya, Akhirnya diminta datang. Akhirnya Toel bilang, kalau Shin Tae-yong pengen membuktikan dia hebat, kenapa harus pakai Shin Tae-yong? Nathan. Jadi nggak usah pakai Nathan aja, buktikan aja. Lah, ini kan perempat final yang penting. Lu bisa dikasih pemain bagus, kenapa lu nggak ambil? Iya kan? Dan yang lebih kocak, 1-2 hari lagi kemudian gue tampil sama dia di TV One ya, kabar petang kalau nggak salah. Itu menjelang semifinal. Menjelang semifinal kan, which is penting kan. Ini mau ngelawan siapa nih pada saat itu? Uzbek. Kita bahas, gue bahas di situ, minta dukungan dan lain-lain. Berarti setelah Korea dong? Setelah Korea ya, kejadiannya. Yang Nathan itu sebelum Korea kan? Yang Nathan sebelum Korea, terus kita menjelang semifinal setelah Korea. Terus dia bahas soal Shin Tae-yong harus minta terima kasih ke klub. Nah, gimana? Shin Tae-yong harus minta terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada klub. Karena klub memberikan pemainnya. Karena klub memberikan pemainnya. Gue bilang, if that the case, it's okay. Tapi setelah turnamen dong. Kita ini menjelang semifinal, kenapa harus ada embel-embel kayak begitu? Wah, di situ darah gue naik. Gue emosional, dia juga emosional. Terus gue bilang, I decide untuk gue nggak mau satu panggung lagi sama dia karena absurd. Ya tapi kalau Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih enggak juga, yang tahu Shin Tae-yong juga. Tapi Shin Tae-yong juga udah ngomong terima kasih. Yang penting apa yang diangkat gitu kan. Dan yang lucunya ternyata Shin Tae-yong sudah mengucapkan terima kasih. Makanya gitu, itu kan hal pribadi juga yang nggak perlu diangkat kan, karakternya Shin Tae-yong aja kan. Gue diundang kan kita bahas timnas, as a team, bukan hanya satu person. As a team gimana menjelang semifinal, gimana kita bisa lolos ke Olimpiade, bla bla bla. Tiba-tiba keluar itu yang seolah-olah itu adalah topik yang sangat penting. Adalah Shin Tae-yong. Padahal Shin Tae-yong sudah minta maaf. Jadi untuk gue sih, ya gue kalau harus diskusi sama dia kayak begini terus, I quit. Gue nggak mau. Alurnya beda gitu ya? Iya, nggak. Untuk gue sih absurd. Kalau kita bahas semifinal atau lawan Guinea, bahas fokus ke topiknya lah. Jangan ngalor ngidul kiri kanan. Untuk gue sih, ya lu mau ngomong apa sekali lagi itu hak lu. Tapi gue nggak mau ikutan. Tapi gitu kan nggak ikutan juga haknya Anda kan. Betul. Iya dong. Gue nggak mau nganggepin hak gue juga dong. Ya, dan gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue nggak mau ada dia. Nggak mau ada. Ya. Bung Toel. Ini sekali lagi bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi ya? Bukan diskusi untuk gue. Wasting my time. Gue itu cancel every day 2-3 TV untuk interview every day. Dan jadwal gue itu benar-benar sehari 4-5-6 kali taping. Tapi kok ada TV-TV yang berarti kan kalau coach membatalkan TV berarti ada TV-TV yang